warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Feni Amel Sabrina dari Prodi Hukum Tata Negara kelas E. Di sini saya akan memaparkan materi yang bertema sifat dan karakteristik hukum Islam. Yang pertama, terdapat sifat sempurna. Sifat sempurna itu artinya utuh, tidak ada kekurangan sedikit pun. Kesempurnaan hukum Islam dapat dilihat dengan diturunkannya syariat Islam dalam bentuk yang umum dan mengglobal. Yang permasalahannya kecuali hal-hal yang bersifat langgeng dan nas, memuat prinsip-prinsip hukum yang terperinci. Misalnya seperti pernikahan, peribadahan, perceraian, dan warisan yang ditegaskan secara terperinci. Yang kedua, elastis. Elastis itu yang berarti mudah diubah bentuknya, mudah kembali ke bentuk asal, lentur dan luas. Keelastisannya mencakup di segala bidang kehidupan manusia, baik jasmani maupun rohani, baik mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya maupun dengan sesama manusia. Yang ketiga, universal. Universal itu berarti bersifat umum untuk semua orang maupun menyeluruh ke dunia. Bersifat umum, bersifat melingkupi seluruh dunia maupun batasan suatu negara. Bukti yang menunjukkan bahwa hukum Islam itu mempunyai sifat universal atau tidak harus dikembalikan kepada Al-Quran. Universal hukum Islam dinyatakan oleh Al-Quran sendiri yang berbunyi, dan tidaklah kami, Tuhan, mengutus kamu Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Yang keempat, dinamis. Dinamis itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa makna dari dinamis adalah penuh semangat, tenaga, dan sehingga cepat bergerak dan mudah menyelesaikan diri dalam keadaan. Kedinamisan hukum Islam tidak terletak pada dasar-dasar yang menjadi dasar dan tiang pokok bagi hukum. Dasar-dasar dan pokok itulah yang menjadi sumber kekuatan, kelemahan, kemudahan, dan kerusakan dalam menetapkan hukum Islam. Sendi-sendi di kedinamisan hukum Islam adalah: yang pertama, meniadakan kepicikan; yang kedua, menyedikitkan tugas; yang ketiga, menyesuaikan hukum dengan cara berangsur-angsur; yang keempat, memperlihatkan kemaslahatan manusia. Sifat yang kelima yaitu sistematis, yaitu ia mencerminkan sejumlah doktrinnya bertalian atau berhubungan di antara satu dengan lainnya secara logis. Hukum Islam bersifat ta'abbud dan ta'akuli. Asy-Syatibi menyatakan bahwa ta'abudi adalah sesuatu di mana tujuan hukum dalam melembagakan hukum untuk membebaskan mukhalaf dari perintah hawa nafsunya agar dia menjadi hamba Tuhan dengan sukarela atau ikhtiar, sebagaimana dia juga hamba Allah secara alamiah. Selanjutnya, bersifat ta'abudi. Lebih jelasnya, ta'abudi adalah bentuk ibadah yang tujuan utamanya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni beriman kepadanya, dan segala kesuciannya berupa ibadah mengandung sifat ta'abudi murni. Artinya maka ide dan konsep yang terkandung di dalamnya tidak dapat khairu ma'akuli al-ma'na, atau suprarasional.
manusia harus menerima apa saja yang telah diciptakan oleh syariat. Contohnya, sewaktu Umar melaksanakan haji bersama Rasulullah mencium batu Hajar Aswad. Melihat hal itu, berucaplah Umar, "Kamu hanyalah sebuah batu. Jika aku tidak melihat Rasul menciummu, niscaya aku tidak akan melakukan hal itu." Yang kedua, bersifat ta'akuli, yaitu berbentuk dalam bidang muamalah. Ta'akuli ini bersifat duniawi yang maknanya dapat dipahami oleh nalar atau rasional, maka manusia dapat melakukannya dengan bantuan nalar dan pemikiran manusia. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.